Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Foni selaku tutor yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk terus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Teman-teman, saya akan menguraikan terkait tentang COVID-19. Apa itu coronavirus, teman-teman sekalian? Kita akan coba bahas perlahan-lahan. Coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan virus SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan ini menyebabkan penyakit COVID-19. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita akan coba ingin tahu asal-usul COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelumnya. Mulanya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Saya kutip dari sumber https://www.who.indonesia.news/novel. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita akan coba membahas bagaimana cara yang paling efektif untuk mencegah infeksi COVID-19. Jumlah kasus dan korban jiwa yang terus meningkat membuat masyarakat di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, sangat waspada dan berhati-hati terhadap perkembangan wabah COVID-19. Terlebih lagi ketika di Indonesia sudah dikonfirmasi terdapat 2 warga negara Indonesia yang terkena infeksi virus tersebut. Maka itu, masyarakat berbondong-bondong mencari tahu bagaimana cara mencegah penyakit COVID-19 agar tidak tertular virus tersebut. Cara yang pertama, mencuci tangan dengan air, sabun, atau alkohol. Hal ini dikarenakan tangan manusia dipenuhi dengan berbagai macam bakteri dan virus, terutama ketika berada di tempat keramaian. Patogen atau kuman yang tersebar dapat menempel di tangan dan lebih berisiko menularkan infeksi virus seperti SARS. Selain itu, teman-teman mahasiswa, kita juga lebih rentan tertular penyakit yang berasal dari sentuhan tangan pada barang atau percikan cairan yang terkena virus. Terlebih lagi, kita mungkin tanpa sadar sering menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum kita cuci. Teman-teman, padahal ketiga indah tersebut dapat menjadi gerbang utama dari virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Maka itu, Anda disarankan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ketika tangan dalam keadaan kotor. Apabila terlihat bersin, dianjurkan untuk mencucinya dengan antiseptik dan lakukan 6 langkah cuci tangan selama 20-30 detik sebagai cara mencegah COVID-19. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, cara yang efektif untuk mencegah COVID-19 yaitu mengurangi kontak dengan orang sakit. Selain mencuci tangan, cara lainnya untuk mencegah COVID-19 adalah mengurangi hingga mencegah kontak dengan orang sakit seperti batuk, demam, dan bersin. Metode ini sangat direkomendasikan, mengingat penularan COVID-19 terjadi melalui percikan cairan pasien yang batuk dan bersin. Selain itu, teman-teman, ketika kita merasa tidak enak badan, cobalah untuk berdiam diri di rumah dan gunakan masker ketika sakit. Dengan begitu, Anda tidak menularkan infeksi
virus kepada orang lain dan tidak tertular penyakit saat tubuh dalam keadaan tidak sehat. Teman-teman sekalian, cara yang efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah yang ketiga, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit. Banyak orang yang mengira bahwa penggunaan masker meskipun dalam keadaan sehat merupakan cara efektif mencegah COVID-19. Faktanya, tidak demikian. Pemakaian masker lebih efektif dilakukan pada orang sakit dan tenaga kesehatan yang sering berkontak dengan pasien yang terinfeksi. Selain itu, menggunakan masker akan lebih manjur ketika digabungkan dengan kebiasaan mencuci tangan sesering mungkin. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan masker, seperti mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Lalu menutup mulut dan hidung, menutupi mulut dan hidung agar tidak ada celah antara wajah dengan masker. Menghindari menyentuh masker saat menggunakannya. Mengganti masker dengan yang baru ketika masker terasa sudah lembab. Melepas masker dari belakang tanpa menyentuh bagian depan. Lalu membuangnya di tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan. Lalu yang terakhir, tidak mengusap mata, hidung, bahkan mulut dan wajah dengan tangan yang kotor. Teman-teman mahasiswa, selain itu, kita juga tidak dianjurkan untuk mengusap mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang kotor. Kebiasaan tersebut dapat memudahkan virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga alangkah baiknya sering mencuci tangan, teman-teman mahasiswa sekalian. Apabila masker tidak tersedia saat sakit, Anda dapat mengikuti etika batuk dengan benar, yaitu menutup mulut ketika batuk dan bersin dengan tisu atau menggunakan lengan tangan. Ingat, ketika batuk dan penggunaan masker saat sakit menjadi salah satu kunci penting dalam cara mencegah COVID-19. Lalu yang keempat, cara efektif untuk mencegah virus COVID-19 adalah memasak daging dan telur hingga matang. Tahukah kita bahwa cara Anda atau cara kita memasak telur dan daging ternyata perlu diperhatikan untuk mencegah penyebaran COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit zoonotik. Apa itu penyakit zoonotik? Yaitu coronavirus yang menggunakan hewan sebagai vektor dan menjangkit manusia ketika daging hewan tidak dimasak dengan matang. Maka itu, Anda perlu memperhatikan kematangan daging dan telur agar tidak terinfeksi virus SARS-CoV. Sebelum telur atau daging kita makan, kita masak dengan matang agar terhindar dari masuknya virus yang berada dalam daging atau telur tersebut. Selain itu, menjaga kebersihan ketika berkunjung ke pasar pun kita harus cegah dengan kontak dengan hewan liar. Tanpa pengaman pun sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan sampai saat ini para ahli belum mengetahui dengan pasti bagaimana penularan virus tersebut, sehingga disarankan untuk tetap berhati-hati. Teman-teman mahasiswa, cara yang kelima untuk mencegah virus COVID-19 adalah menjaga daya tahan tubuh. Sebenarnya hal yang perlu diperhatikan sebagai salah satu cara mencegah COVID-19 adalah menjaga daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh. Apabila sistem kekebalan tubuh kita rendah, terutama saat sakit, virus akan lebih mudah menyerang tubuh. Entah itu virus flu maupun SARS. Menjaga daya tahan tubuh itu cukup sederhana, teman-teman semuanya. Yang pertama, rutin berolahraga. Kedua, makan makanan yang bergizi. Ketiga, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Keempat, kita terus melaksanakan aktivitas olahraga di luar ruangan. Namun kebiasaan tersebut kadang-kadang kita malas, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita tidak akan terkena sinar matahari yang merupakan sumber utama vitamin D.
kekurangan vitamin D ternyata membuat respon imunitas untuk menyerang virus dan bakteri pun menurun. Teman-teman mahasiswa, maka itu tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi virus dan penyakit. Tidak hanya berisiko terhadap COVID-19, tetapi sistem kekebalan yang rendah juga menyebabkan gejala semakin parah. Oleh karena itu, menjaga daya tahan tubuh sangat penting sebagai cara mencegah COVID-19. Baik memenuhi asupan nutrisi dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi selama 30 menit. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, demikian beberapa cara mencegah COVID-19. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan tidak akan lengkap jika kita tidak update informasi terkait tentang COVID-19. Mulai jumlah kasus, metode pengobatan, rekomendasi ketika berpergian ke luar negeri, dan mengikuti saran pelayanan kesehatan resmi. Dr. Sita Laksmi Andarini, dokter spesialis paru MR CCC Siloam Hospital Semanggi. Dikutip dari https://hellosehat.com/hidup-sehat _tips sehat. Demikian teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, uraian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Negara kita akan segera pulih dan bangkit untuk terus berjuang dalam mencegah wabah pandemi COVID-19 yang sejak 2 tahun ke belakang kita merasakan bagaimana masa-masa sulit, dan mudah-mudahan insya Allah ke depan kita segera pulih dan bangkit demi kemajuan bangsa kita yang kita banggakan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat.